Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah, ya bisa dibilang superpower yang sebenarnya bisa dimiliki siapa aja. Seni persuasi. Coba deh jangan dulu bayangin politisi di atas panggung ya. Soalnya skill ini tuh kepake banget loh. Mulai dari pas rapat di kantor, diskusi sama teman, atau bahkan pas mau yakinin keluarga. Udah siap buat jadi jago memengaruhi orang lain? Yuk kita mulai. Pasti pernah kan ngerasa kayak gini? Punya ide keren banget di kantor, tapi aduh gimana ya cara ngomongnya ke bos biar dia setuju? Atau sesimpel mau ngajak teman-teman nyobain tempat makan baru yang menurut kamu enak banget. Nah, disitulah kekuatan persuasi itu muncul. Ini bukan sulap loh, ini beneran skill yang bisa dipelajari. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu apa sih persuasi itu, dasarnya dulu. Terus kita bangun kerangkanya pakai struktur 3 babak. Abis itu kita kasih bumbu rahasia biar makin mantap. Dan terakhir tentunya giliran Anda buat mencoba. Nah, kita masuk ke bagian pertama, lebih dari sekadar kata. Banyak yang mikir persuasi itu cuma soal jago ngomong atau ngerangkai kata-kata puitis. Padahal ada tujuan yang lebih dalam dari itu. Apa ya kira-kira? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa sih bedanya sama ngomong biasa? Gini deh, bayangin kalau pidato yang cuma ngasih info itu kayak ngasih peta. Nah, kalau pidato persuasif, kita nggak cuma ngasih peta, tapi juga meyakinkan orang lain buat ngambil rute yang kita saranin. Jadi tujuannya tuh bukan cuma kasih tahu, tapi menggerakkan. Intinya, ada 3 kata kunci di sini. Pertama, mengajak. Ini kayak, coba deh lihat dari sudut pandang gue. Terus, naik level, jadi membujuk. Sudut pandang ini tuh lebih bagus loh, ini nih alasannya. Dan yang paling kuat, mempengaruhi. Nah, karena kita udah sama-sama lihat, yuk kita lakuin ini bareng-bareng. 3 hal ini nih yang jadi mesinnya persuasi. Oke, tujuannya udah jelas. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, sama kayak bikin rumah, kita butuh blueprint ya kan? Di dunia pidato, blueprint itu ya struktur 3 babak ini. Kerangka yang bikin pesan kita jadi kuat dan gampang banget buat ikutin. Gampang banget kok ngingetnya, persis kayak cerita yang seru. Ada awal, tengah, sama akhir. Pembukaan itu ibarat kail buat narik perhatian. Terus isi, nah disinilah dagingnya. Semua argumen kita keluarin. Dan terakhir, penutup. Ini jadi pukulan pamungkas biar pesan kita nempel terus di kepala mereka. Coba dilihat diagram ini. Anggap aja kayak aliran sungai. Dimulai dari pembukaan yang bikin riak kecil. Terus, arusnya makin deras di bagian isi, tempat semua argumen penting kita ngalir. Dan akhirnya, semua itu ngumpul di penutup, yang ngasih dampak gede. Semuanya nyambung, dari awal sampai akhir. Jadi momentumnya dapat banget. Oke, kerangkanya udah jadi. Tapi kan bangunan kosong nggak menarik ya. Nah, sekarang waktunya kita kasih nyawanya. Kita bakal pakai 3 bumbu rahasia nih. Resepnya dari filsuf Yunani kuno, Aristoteles. Tapi wah, masih ampuh banget sampai sekarang. Penasaran? Yang pertama, ada ethos atau etika. Ini intinya ngejawab pertanyaan, kenapa gue mesti percaya sama lo? Ini bukan soal pamer jabatan atau gelar ya, tapi lebih ke ngebangun kepercayaan. Bisa dengan cerita pengalaman, atau nunjukin kalau kita udah riset. Intinya, bikin audiens yakin kalau kita emang paham sama yang kita omongin. Yang kedua, pathos alias emosi. Data itu penting, tapi yang bener-bener bikin orang gerak itu ya perasaan. Jadi daripada cuma bilang, tingkat polusi naik 5%, coba deh ceritain soal anak kecil yang jadi nggak bisa main di luar rumah gara-gara udaranya kotor. Nah, pathos itu soal gimana caranya bikin audiens merasakan apa yang kita omong. Dan yang terakhir, logos atau logika. Kalau hati mereka udah tersentuh, sekarang giliran kita yakinin otaknya. Nah, disinilah kita pakai data, fakta, sama argumen yang masuk akal. Logos ini jadi fondasi logisnya, biar ethos dan pathos kita tadi nggak kedengeran omong kosong. Nah, tabel ini ringkasan yang pas banget. Jadi, ethos itu pesannya, dengerin saya deh. Kalau pathos, yuk rasain bareng-bareng. Dan logos, coba deh pikirin baik-baik. Pembicara yang paling jago itu bukan yang cuma pakai salah satu, tapi yang pintar ngeracik ketiganya jadi satu kesatuan yang wow, kuat banget. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, bagian yang paling seru, gimana caranya ngubah semua ini jadi aksi nyata. Bukan cuma di catatan, tapi beneran dilakuin. Yuk, kita bawa ini semua ke panggung kehidupan Anda. Dan jangan salah, ini tuh bukan cuma buat tugas sekolah atau presentasi gede doang. Coba bayangin, rapat tim minggu depan. Atau pas lagi ngobrolin hal penting sama pasangan. Di setiap momen kayak gitu, skill ini jadi kunci biar kita didengerin, dipahamin, dan akhirnya bisa bikin perubahan. Jadi, apa aja nih yang harus diingat? Gampang. Pertama, selalu mulai dengan tujuan yang jelas. Mau ngapain? Kedua, bangun pesanmu di atas struktur yang kuat. Ketiga,
Kasih bumbu campuran etos, patos, sama logos. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, latihan. Latih terus sampai pesannya itu nyatu sama diri kamu. Ingat, latihan itu bikin kita pede. Nah, kita udah sampai di akhir. Anda sekarang bukan cuma tahu teorinya, tapi juga udah pegang satu set alat yang ampuh banget. Kerangkanya udah ada, bumbunya juga udah tahu. Jadi, pertanyaan terakhir bukan dari saya, tapi buat Anda. Pesan penting apa sih yang selama ini cuma kamu simpen, dan sekarang udah siap buat kamu sampein ke dunia? Panggungnya milik Anda.